Oke, tolong bantu tulis ya. Yang pertama kita ada Bu Nur Cahya, Bu Nur Cahya, lalu Bu Mace, Bu Eti, Bu Dede, Bu Sofi, Bu DP aja kita bilang. Bu DP. Oh ya Bu DP. DP. Oke, Nggak terus keliru dengan Dewi Persik, habis Bu DP, Bu Sofi, Kak Marina Kamagi, mm, Kak Merlinda, mm, Kak Ance, Kak Dorea, sama Bu Lingling, mm. baru Bu Joli, Bu Mary. Oke. Oke, Berapa? tiga-tiga. 3 ayat ya. Ya, silakan Bu Nur Cahya. Ya, 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 3 ya. Tabut Tuhan di tanah orang Palestina. 1. Sesudah orang Palestina merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben Hajer ke Asdod. Orang Palestina mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. 3. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Allah. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Amin. Ayat 4. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Ayat 5. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Ayat 6. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Amin. Ayat 7, ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa mereka demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. 8. Sebab itu mereka memanggil berkumpul pada kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. 9. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan memindah tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa sehingga timbul borok-borok pada mereka. Amin. Ayat 10. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampainya tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu. Demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. 11. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. 12. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Amin. Tabut dikembalikan kepada orang Israel. Pasal 6 ayat 1. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Ayat 2.
Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengatakannya kembali ke tempatnya. Ayat 3. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui bagaimana tangannya tidak undur daripadamu. Amin. Ayat 7, ayat 4. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu, tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati? Sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati, bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Amin. Ayat 7. Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kenakuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Ayat 8, kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Ayat 9, perhatikanlah apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Amin. Ayat 10, demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. 12. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang Bet-Semes, melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Amin. Ayat 13, orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Ayat 14, kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Ayat 15, orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Amin. Ayat 16, ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Ayat 17, inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dan dari Ekron 1. Ayat 18, lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubuh maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua, orang Bet Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Amin.
19. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. 20. Dan orang-orang Bet-Shemesh berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? 21. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Amin. Samuel 7, 1 Samuel 7. Lalu orang-orang Yearim. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit dan Eleazar anaknya. Mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhlah para Allah asing dan para asyitoret dari tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Allah dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Amin. Silakan Bu Nur. Terus saya ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. 5. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. 6. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Amin. Ayat 7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota, orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Amin. Ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Ayat yang ke-13, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. 14, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel, kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel sebagai hakim. Ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Amin. Ayat 16, dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mizpah, dan
memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. 17. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sanalah ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Orang Israel menghendaki seorang raja. Pasal 8 ayat 1, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Amin. Ayat 2. Namun anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Keadilan. Kemana ini? Bu Marina kok mute? Lana, Mute. Termute. Donokan ke nomor ayat 4 apa 5? 4. Ayat 4 itu ya. 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Ayat 5, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ayat 6, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Amin. Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. 8. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Ayat 9. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Amin. Ayat 10, dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Ayat 11, katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki dan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan kereta. Ayat 12, ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakannya penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Amin. Ayat 13, anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Ayat 14, selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Ayat 15, dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Amin. Ya. 16, budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. 17, dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. 18, pada waktu itu kamu akan berteriak kepada rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Amin. 19. Tetapi bangsa menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam
perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Dihabisin ya. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkat orang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Amin. Amin. Kita akan membaca kembali dan sambil baca kita minta sama Tuhan rema apa yang bisa kita dapat. Berdiam 3 menit.
Baik, ibu-ibu, apakah ada yang mau sharing Rema untuk pembacaan kita pada 1 Samuel 5 sampai 8 ini? Bolehkah dimulai dari saya? Dari Bu Joli. Saya dulu deh. Silakan Bu Joli. Baiklah, baiklah. Oke, kalau saya ibu-ibu ya sebenarnya ada beberapa, tapi ada yang menarik di sini yaitu 1 Samuel 8 ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Nah, di sini saya mempelajari bahwa ternyata bukan berarti ketika seorang ayah itu menjadi seorang pemimpin rohani, maka anaknya pun akan seperti ayahnya, seperti itu ya. Banyak di dalam kejadian nyata yang kita bisa lihat sendiri. Mungkin ini cerita yang sudah sangat lama di salah satu gereja ya di Jawa yang akhirnya gembalanya meninggal dan anaknya apa namanya berebutan harta ya saking gereja itu besar sekali. Jadi anaknya ini kan sudah seperti itu tadi saya melihat ya mengejar laba seperti itu ya sudah kita tidak tahu keadilan itu sudah ada di mana gitu ya. Padahal ayahnya bagaimana memperjuangkan berdirinya gereja itu hingga menjadi besar sampai pada akhirnya Tuhan mengambil hidupnya gitu ya. Nah, saya melihat seperti itu juga kejadian di Samuel ini. Samuel ini adalah seorang teladan dan panutan. Nah, dia pasti kan berharap bahwa anaknya bisa meneruskan seperti dia gitu. Tetapi ternyata harapannya itu pupus karena berbanding terbalik. Justru anaknya seperti ini gitu ya, mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadaan. Seperti itu banyak kita juga orang tua yang eh, kita berharap gitu ya, kita sudah memberi contoh yang baik kepada anak dan anak itu tahu kita adalah seorang apa ya mungkin panutan atau teladan pemimpin rohani gitu ya di komunitas ataupun mungkin di gereja ataupun mungkin orang-orang mengenalnya seperti itu. Tapi ternyata anak kita itu tidak bisa gitu apa mengikuti teladan yang telah dilakukan keluarganya seperti itu ya. Nah, ini kadang-kadang saya bertanya apakah ini salah didik gitu ya atau memang eh, orang tua yang memang pada akhirnya terlalu sibuk dengan urusan eh, orang lain sehingga lupa bagaimana harus mendidik anaknya sendiri. Jadi kan pelayanan itu pertama memang kan keluarga gitu ya. Jadi tadi tuh saya berpikir-pikir kenapa ya kok anaknya nggak seperti Yosua gitu ya. Jadi saya refleksi apa karena dia seorang hamba Tuhan yang banyak mengurus banyak orang gitu ya. Terus dia kan hakim ya, hakim hakim seumur hidup. Pasti dia sibuk banget kan gitu kan. Nah, sehingga bisa jadi dia tidak punya waktu ya mengurus anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi seperti ini gitu loh. Atau bagaimana gitu ya. Jadi ini sebenarnya pembelajaran juga sih untuk kita orang tua bisa kita menjadi panutan di luar, tetapi apakah kita bisa menjadi panutan di dalam keluarga kita sendiri gitu? Karena apa kita terlalu sibuk melakukan pelayanan di luar sehingga kita lupa untuk melakukan pelayanan terhadap orang yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita sendiri. Itu aja, Bu Mary. Terima kasih. Terima kasih Bu Joli, remanya Bu Joli. Ini kok tiba-tiba saya dapatnya ini ya, apa namanya? Sebenarnya kisahnya Samuel ini hampir-hampir mirip dengan Imam Eli. Imam Eli itu juga kan dia juga imam, anaknya juga dua-duanya kayak tidak takut Tuhan kayak gitu dan dua-duanya kayak tidak diperhatikan Tuhan kayak gitu. Nah, kalau saya remanya tuh sebenarnya banyak banget yang sampai saya catat tadi ada bentuk pernyataan dan ada bentuk pertanyaan. Tadi tuh ada yang rema yang saya dapat tuh uh, Samuel dari Samuel ini deh, dari Samuel 5 ayat 1 sampai 6 kayak gitu. Itu saya 5 1 sampai 6 bagaimana tabut perjanjian itu ditaruh di samping diletakkan di sisi Dagon, ditaruh di kuil Dagon, diletakkan di sisi Dagon
Terus Dagon itu terjatuh, ditaruh lagi, Dagonnya itu terpenggal lah tangannya, terpelanting, kayak gitu-gitu kan. Kisah ini tuh mengingatkan saya pada pengajarannya Pak Prapto tentang Efesus kemarin. Saya juga sempat diskusi sama Kak Dona, bagaimana Efesus itu, jadi itu kayak saya ketika ngelihat membaca ini lagi, itu kayak sama kagumnya ketika saya mendengarkan kisah Paulus ke Efesus, bagaimana Efesus itu adalah kota penuh dengan, maksudnya kota sihir terbesar pada zamannya. Tapi ketika Paulus ke sana dan dia kayak eh, adu kuasa kayak gitu ya, istilah gampangnya adu kuasa antara sihir dan kuasa Tuhan, bagaimana para penyihir itu bisa bertobat dan membakar eh, kitab yang harganya itu gak main-main, harganya itu mahal banget pada saat itu kayak gitu. Itu bagaimana kuasa Allah itu benar-benar luar biasa kayak gitu. Itu juga tercermin mm, di di pembacaan kita hari ini 1 Samuel 5 ayat saya bilang tadi 1 sampai 6 itu bagaimana kuasa Allah yang di sini konteksnya adalah tentang apa eh, yang disimbolkan dengan tabut perjanjian Allah ketika disandingkan dengan kuasa-kuasa di luar Allah itu benar-benar yang nggak ada artinya sama sekali dan itu sebenarnya ya itu membuat saya secara pribadi semakin kagum luar biasa banget itu kuasa Tuhan itu luar biasa banget dari dulu sampai sekarang kayak itu makanya itu menjadi pegangan kita juga bagaimana kita harus maksudnya ya maksudnya ya jangan apa ya eh, jangan meremehkan kuasa Tuhan lah kayak gitu istilahnya. Terus ada juga rema yang saya dapat itu di Samuel 5 ayat 7 sampai 12. Jadi kan ini bahwa tabut perjanjian itu ada di orang Filistin gitu kan. Nah, ternyata rema yang saya dapat itu kayak gini. Walaupun tabut Allah itu mendatangkan berkat bagi orang Israel, padahal quote on quote itu orang Israel itu juga tegak yang juga masih kadang-kadang masih menyembah berhala gitu ya. Tapi ketika tabut perjanjian Allah itu ada di Israel, Israel itu menang terus. Nah, tapi rema yang saya dapat itu walaupun tabut perjanjian Allah itu mendatangkan berkat bagi Israel dan kemenangan bagi bangsa Israel, tapi kalau Tuhan tidak berkenan pada satu bangsa, ya ini orang Filistin, maka bangsa itu juga dihajar oleh Tuhan kayak gitu. Jadi eh, itu saya ingat sama Kak Dona lagi. Jadi aku banyak sharing juga sama Kak Dona sih. Bagaimana sebenarnya di sini kayak Tuhan eh, ada pilih kasih kayak gitu. Saya juga nanti minta dikoreksi juga ya kalau saya salah ya. Ada pilih kasih kayak gitu. Padahal di sini juga kasusnya Israel ini juga berkali-kali menyembah berhala, berkali-kali nggak percaya Tuhan. Tapi kenapa tabut perjanjian ada di Israel, Israel menang terus, tapi tabut perjanjian ada di Filistin, orang Filistin malah dihajar juga sama Tuhan kayak gitu kan? Terus apa? Bahkan di 1 Samuel 8 ayat 7 sampai 9 itu Tuhan itu kalah malah malah bilang kayak gini, 8 7 sampai 9. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu. Jadi Tuhan tuh tahu, dengarkanlah bangsa itu dalam segala hal dan yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi Tuhan tuh tahu, Israel gak mau Tuhan itu jadi raja gitu. Jadi ya udah cari aja raja gitu. Kan itu benar-benar udah nolak Tuhan ya, tapi Tuhan itu pun juga eh, tetap aja berkenan sama Israel, tetap aja eh, peduli sama Israel kayak gitu. Itu jadi pertanyaan saya juga sih, bagaimana apa namanya sebenarnya kalau Tuhan ya itu apa apakah teori tentang Tuhan itu sebenarnya juga pilih kasih itu memang benar ada berlaku kayak itu dan apakah itu berlaku juga sampai sekarang kayak itu karena kemarin saya eh Geva ya baca tentang ini ya eh baca juga eh kemarin membaca 1 Korintus ya
Di 1 Korintus 9 itu bagaimana sebenarnya ketika kita tidak menghormati Tuhan, gimana ya kata-kata, ketika kita tidak menghormati Tuhan, sebenarnya itu juga ada hukum Allah juga akan berlaku sama kita kayak gitu. Itu aja Ibu-ibu, terima kasih ya. Mungkin ada yang menjawab pernyataan dan pertanyaan saya ini. Terima kasih. Atau ada yang mau beri rema lain, silakan. Itu kan Israel itu kan umat pilihan. Makanya biarpun tabut Tuhan itu ada di Filistin, tetap aja nyatanya kan ini kan Filistin dihajar habis kan oleh Tuhan kan karena dia memang Israel itu umat pilihan, makanya Tuhan itu mati-matian membela membela Israel. Seperti itu. Ini mana Bu Dede? Bu Depe. Bu Depe nih. Hadir, Bu. Enggak, itu siapa tahu seperti biasa. Tadi sempat ini nge-lag, makanya aku close game. Tadi kan sempat keluar dulu ya, saya sebentar. Linda. Sebentar, maaf. Tadi bukan di Korintus. Ternyata yang tentang kalau kita nggak hormat sama Tuhan itu yang pembacaan kita kemarin di Samuel juga tentang Imam Eli. Oh. Itu nggak menghormati korban tapi juga dihajar juga sama Tuhan. 1 Samuel 2 ya. Iya, thank you Tante. Thank you Bu. Saya mau coba ini dulu ya. Mudah-mudahan tentang itu, yang tentang 1 Samuel 8 dulu. 1 Samuel 8 ayat 22 disebutkan kan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Mungkin kalau misalnya bahasa atau Samuel ngomong mungkin nggak gini ya, nggak pergilah masing-masing ke kotanya, nggak gitu. Mungkin dengan amarah yang meledak-ledak gitu kan, karena istilahnya Samuel itu kan seorang yang humble banget gitu. Dia tuh dipakai Tuhan dari sejak dia kecil kan. Dia tuh menjadi orang yang diserahkan sama Tuhan oleh mamahnya. Nah, terus kenapa Samuel melakukan seperti itu? Ya, karena hatinya Allah itu ada di dalam hati Samuel dan waktu Tuhan bilang, dengarkan permintaan mereka. Sebenarnya Allah itu udah ngomong gini, udah nggak usah debat lagi. Kita lihat apa maunya orang-orang Israel itu. Karena kan sebenarnya bukan kamu Samuel yang ditolak. Pada dasarnya kan sebenarnya orang Israel itu ingin melihat, mengikuti jejak langkah orang-orang dunia. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ketika kita melihat bahwa orang-orang dunia itu langkah-langkahnya tuh begini, 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 begini. Sedangkan orang-orang Israel kan mereka dari sejak mereka keluar dari Mesir itu kan mereka tidak punya Tuhan. Sorry, tidak punya raja. Sedang mereka yang memimpin mereka itu semuanya Tuhan gitu. Mereka itu melihat di Mesir aja ada raja. Nah, pola pikir yang lama itulah yang akhirnya membentuk orang-orang Israel itu menjadi menginginkan adanya seorang raja yang bisa dilihat oleh mereka sampai akhirnya di 1 Samuel berikutnya kan akhirnya Samuel bilang, nih kalau kamu punya raja itu kamu akan begini 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 semua perintahnya itu akan didengarkan dan orang-orang Israel bilang ya nggak apa-apa kamu nanti akan misalnya anak-anak kamu akan menjadi hamba ya nggak apa-apa. Pada dasarnya kenapa Samuel ngomong begitu tuh supaya akhirnya orang Israel itu berpikir nggak usah lah kalau gitu nggak usah ada raja cukup Tuhan aja tapi ya karena kedegilan ya kalau dibilang karena kedegilan hati orang-orang Israel itu akhirnya mereka tetap kekeh dengan keinginannya sendiri untuk memiliki seorang raja dan akhirnya muncul Saul menjadi seorang raja. Nah dari sini kan kita bisa lihat bahwa betapa kalau saya bilang sih degil ya, betapa tegar tengkuknya orang-orang Israel itu sampai keinginannya itu harus didengarkan Tuhan. Dan betapa kasihnya Tuhan itu sampai akhirnya hal seperti itu pun dikabulkan Tuhan. Jadi kalau dibilang tadi Mary bilang apakah Tuhan itu pilih kasih ya? Sebenarnya enggak sih. Kalau misalnya dibilang Tuhan itu nggak pernah pilih kasih, Tuhan itu selalu mengasihi. Cuma kadang-kadang ada standar khusus yang memang dibuat oleh Tuhan yang memang kita harus ikuti gitu. Kalau memang misalnya Tuhan punya standar dan kita tidak mengikuti standar itu, makanya ya pada masa nanti di penghakiman itu kan ada yang disebut dengan kambing, ada yang disebut dengan domba. Nah, kambing itu seperti apa, domba itu seperti apa, itu ada kriterianya. Jadi sebenarnya di sini tuh kalau dibilang Tuhan itu di kejadian 1 Samuel ini udah sangat-sangat ngelus dada kali ya, ngelus dada banget. Terus peristiwa yang terjadi sama apa sih anaknya Samuel juga itu ya hanya luar biasanya Samuel memang di sini ya udah
kalau kamu nggak bisa jadi anak rohani dan anak jasmani saya, karena anak jasmani kan nggak mungkin diputus dari hubungan atau misalnya di apa namanya di tip X dari kartu keluarga. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa menjadi anak rohani saya akan mencari anak rohani yang memang bisa membawa apa namanya spirit yang sama dengan Samuel dan akhirnya Samuel menemukan Daud gitu kan dan disebutkan juga bapaknya bapak rohaninya Daud itu adalah Samuel. Jadi dengan kata lain bedanya mungkin dengan Imam Eli, kalau Imam Eli itu memang dia lost gitu ya silahkan sampai akhirnya Imam Elinya sendiri harus menanggung akibat karena dia tidak tegas terhadap anak-anaknya, dia harus mati secara mengenaskan. Bahkan pada masa Imam Eli berkuasa itu firman Tuhan tuh jarang diperdengarkan, tidak diperdengarkan sama sekali. Tapi waktu Samuel itu kan di situ terjadi kedamaian gitu kan. Pada masa itu tidak terjadi perang, hanya memang orang-orang Filistin itu takut gitu kan sampai akhirnya terjadi huru hara seperti ini ya. Ketika itu apa namanya tabut Allah itu ada di Filistin, orang-orang Filistin dihajar habis bukan oleh tangan manusia tapi oleh firman Allah, oleh tabut Allah sendiri yang di situ kan memang di dalam tabut Allah itu adalah ada kuasa Tuhan. Jadi dengan kata lain, yang saya nyambung juga dengan yang tadi Bu Joli bilang ya, saya memang jujur waktu saya punya anak dua ini saya sempat bilang begini, Tuhan, jangan sampai saya punya pemikiran membiarkan ya, apa namanya, melakukan pembiaran terhadap dua anak saya. Karena mereka itu dititipkan ke saya, berarti otomatis saya harus mendidik mereka, mengajar mereka, minimal mereka memiliki iman yang sama dengan kami gitu. Tapi kalaupun misalnya enggak ya, bagian kami adalah mengingatkan dia supaya dia tidak terhilang gitu. Jadi itu tuh memang tanggung jawab kita. Jadi kalau yang tadi Bu Joli sempat bagiin juga, saya sempat baca sih, sempat dengerin juga dua kali. Itu tuh terjadi karena memang adanya pembiaran ya. Jadi saya ingat lagi kasus yang Imam Eli ini. Imam Eli membiarkan kedua anaknya mengambil, padahal sebenarnya lemak itu kan memang nggak boleh dimakan kan. Tujuan Allah itu kan supaya akhirnya manusia itu bisa sehat. Tapi kadang-kadang manusia itu ya masuk lagi dalam kategori memuaskan keinginan daging. Jadi akhirnya dia melakukan hal yang salah dan akhirnya bukan hanya kedua anaknya itu yang dihukum, tapi malahan juga kan bapaknya juga kena hukuman. Nah, sedangkan yang terjadi di kehidupan kita masing-masing, kadang-kadang kita tuh saking sayangnya sama anak, jadi akhirnya kadang-kadang ya udahlah ini mah nggak apa-apa. Padahal sebenarnya Allah sendiri ngomong nggak begitu. Kalau misalnya namanya anak ya harus dihajar, rotan juga kan memang harus dipakai untuk memukul anak. Sepanjang anak itu memang melakukan hal yang salah, tidak sesuai dengan firman. Tapi bukan berarti juga kita langsung membabi buta gitu ngajar. Itu mah nggak boleh ya. Terus akhirnya pakai pukul dan sebagainya itu juga nggak boleh. Tapi ya kita harus meluruskan jalan anak kita supaya akhirnya anak kita tuh tidak serong jalannya. Nah itu tuh bagian yang paling lumayan berat ya bagi kita sebagai orang tua ya. Karena apalagi dengan generasi strawberry ini yang luar biasa. Itu apa namanya PR banget buat kita semua. Itu mungkin ya. Kasih banyak Ibu Dede. Iya, 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 betul. Maksudnya poinnya tadi itu sama itu bahwa mereka sama-sama apa berkenan di hadapan Allah, Eli maupun Israel. Tapi kenapa dua-dua anaknya tuh seperti itu gitu? Tapi memang yang membedakan Eli itu membiarkan Samuel ini ya karena dia ya langsung mendelegasikan ke luar kayak gitu. Ya, silakan ibu yang lain yang mau sharing. Kak Sofi silahkan. Ini ada yang baru datang, Ibu Linda, Ibu Erli. Halo Ibu Erlinda, selamat datang. Iya, minta maaf nih Bu Joli dan teman-teman semua terlambat ikut PTM dulu tadi. Tapi saya Ya, saya jujur punya pengharapan kebagian baca Alkitab rupanya Udah enggak, tapi rema. enggak apa-apa. Nggak Iya, apa-apa. enggak apa-apa. Saya sangat senang mendengar rema-rema dari teman-teman. Iya. Tante. Baca. Shalom Mary. Halo Tante, satu Samuel berapa tadi? 5 sampai 8 Tante. Iya, saya udah buka Alkitab saya nih. 1 Samuel 5 sampai 8 ya. Tapi saya tadi kebingungan nih, apa saya mau baca, apa mau denger rema, tapi lebih baik saya dengar. Tadi maksudnya kalau baca, kesempatan baca, tuh, Roh Kudus pimpin dapat rema ya saya ini kan ya, saya berikan. Tapi
tadi jujur saya lebih fokus kepada yang tadi yang memberikan drama. Tadi kan pertama Mary, terus Ibu Dedeh. Tapi nggak apa-apa, semuanya baik begitu kan ya? Amin. Amin. Baiklah Tante, kalau gitu ada yang mau ngasih rema lagi kah? eh Siapa ya? Ada siapa di sini? Ibu Nace, Ibu Tania, Ibu Nur Cahya, Ibu Ibu Eti, Ibu Dorea, Kak Marina, Kak Donas, Kak Ance, Kak Lingling, Kak Erli. Tuh, pada kemana nih orangnya nih? Nyimak. Sofi nih, Sofi berbagi. Mm-mm. Oh, belum. Aduh, gimana Pak Kaudu? Pembacaan kita hari ini, pembacaan rema kita, sharing rema kita. Sudah. Ibu Joli tadi udah. Sudah. Yes. Ya, terlambat juga aku ya. Itu tadi yang berkaitan sama Bude P itu loh, soal pembiaran anak. Kan tadi kan Oh ya. yang Samuel apa Mm-mm. eh, ngasih jabatan ke anaknya, totonya anaknya ya itulah laba Mm-mm. memutarbalikan keadilan gitu. Iya. Nah, Mm-mm. ini Nggak, yang nggak. salah orang tuanya bagaimana gitu. Itu tadi yang related sama Bu Oh DP. iya ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau tadi Ibu Joli bilang ini gimana nih ya? Hmm? Ini salah orang tuanya apa memang karakter anaknya? Jadi saya minta Bu Joli tolong jawab dong. Nah, itu tadi sudah dibilangin Bu DP. Jadi kan tadi kan, Oh, iya tadi jadi kan Ibu Dewi. iya, jadi kan tadi kan, kan sebagai refleksi ya tidak berarti bahwa ketika orang tua itu menjadi Mm-mm. seorang teladan atau teladan teladan di gereja ataupun di masyarakat atau dimanapun gitu ya dalam hal ini eh, kerohanian gitulah tidak menjamin bahwa anaknya itu pun Bisa bisa seperti itu. seperti itu. Nyatanya ini kan waktu si Yosua, kok Yosua, Samuel istilahnya meneruskan gitu kepada anaknya, ternyata anaknya berbanding terbalik sama dia gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kejadian itu banyak juga kita lihat di satu Pad- ada gereja Pada, yang kemarin kemarin tuh yang pecah sampai orang tua sampai gembalanya meninggal dan anaknya berebut mm-mm. harta harta benda gitu kan. Nah, itu yang Mm-mm. Mm-mm. refleksi yang saya tadi tanya, Mm-mm. apakah Mm-mm. ini apa namanya salah satu kesalahan orang tua gitu ya yang tadi Dede jawab Mm-mm. pembiaran Mm-mm. gitu ya. Sehingga bisa jadi gitu saya berpikir apa karena juga refleksinya bahwa karena si Samuel ini adalah hakim-hakim seumur Mm-mm. hidup ya. Jadi dia melayani terlalu sibuk fokus di luar mengurusi jemaatnya istilahnya gitu sampai lupa Mm-mm. melayani yang di dalam, Iya. Mm-mm. menelantarkan anak-anaknya sendiri, keluarganya. Padahal Mm-mm. sebenarnya pelayanan yang paling penting adalah dari keluarga sendiri, baru kita keluar. Nah, Iya. itu Mm-mm. semacam pemikiran kita juga gitu kan. Jangan sampai kita terlalu bisa membuat orang lain berubah karakternya, bisa membuat orang lain kembali ke jalan Tuhan, tapi kita lupa ada di dalam kita sendiri yang perlu sebenarnya juga kita bantu, yang perlu kita tuntun seperti itu gitu Mm-mm. loh. Saya mau Mm-mm. nanya ya, apakah di budaya orang Yahudi saat itu pria atau bapak-bapak itu juga turut andil dalam mendidik anak kayak gitu atau gimana gitu? Ya iya. Iya. Bu DP, ya Kalau kalau Kayaknya misalnya kita lihat cerita Yesus kan Yesus submit ya. Yesus itu submit disebutkan kepada Yusuf dan Maria. Berarti dengan kata lain selain ibunya Maria, Yusuf itu juga kan punya peranan penting dalam membentuk Yesus. Kan pada waktu mm-mm. itu kan Yesus tuh waktu dia lahir itu kan sebagai manusia biasa, bukan sebagai Tuhan kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ketika Yesus diajarin bagaimana caranya menyerut kayu, makanya kan disebut Mm-mm.
Yesus itu dikenal Anak sebagai anak tukang kayu, anak tukang artinya kayu. bapaknya ikut andil gitu, ikut ambil bagian. Kemudian waktu kita lihat juga Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Hmm. Waktu Abraham, Ishak dan Yakub ini yang diceritakan dalam firman Tuhan kan. Abraham itu punya peranan penting kepada Ishak gitu kan. Makanya waktu Ishak dibawa sama Abraham untuk dipersembahkan, Abraham nggak ngeluh Hmm. begini, tahu nggak nak, kamu tuh sebenarnya mau dipersembahkan loh. Cuman ya kita mau lihat aja nanti nggak gitu gitu ngomongnya. Tapi benar, anaknya kan bilang ini Bapak, di tangan kita sudah ada kayu, apa namanya kayu bakar, kemudian ada api. Eh, Bagaimana dengan persembahannya? Nanti Tuhan sediakan. Jadi dengan kata lain, Abraham itu membuat satu keyakinan, meneguhkan Ishak bahwa Tuhan yang menyediakan. Jadi dengan kata lain, Abraham itu ikut membentuk jati dirinya Ishak gitu. Terus, nah di sini terjadi error nih, Ishak ke Yakub gitu kan. Yakub itu kan sebenarnya anak kembar kan, ada Esau dan Yakub. Nah di sini agak sedikit errornya itu karena Yakub itu lebih mengasihi Esau, tapi Ribka lebih cinta kepada Yakub. Sorry, Ishak itu lebih mengasihi Esau, tapi Ribka lebih cinta sama Yakub. Itu terjadi miss di situ. Jadi dengan kata lain, orang tua ini saya pakai headset ya. Ya, Sebentar, saya pakai headset dulu. Karena Pakai ini headset. suamiku Zoom juga. hmm. Habis ini Eh, Dona ya, Bu Dona tadi raise hand. Donna ada? Ada. Ya, sebentar. Bisa nggak pakai ini ya? Karena kalau Bu Depe nggak pakai headset, nanti suaminya yang ngezoom di sini. Bentar, belum. Tes, tes, tes. Udah masuk belum? Udah. Oke, masih kedengeran ya? Oke, ini speaker headphone. Oke, tes, tes, tes. Ya, Oke, masuk. masuk ya. Jadi, mana tadi aku ke distract. Jadi, istilahnya eh, Tahan. karena dua itu tidak sejalan, akhirnya memang terjadi kekacauan di situ kan. Sampai akhirnya Esau menyerahkan hak kesulungannya dan akhirnya Yakub yang menerima hak kesulungan itu. Jadi dengan kata lain, sebenarnya memang bapak itu punya peranan penting gitu kan di dalam kondisi pada saat itu. Seorang bapak yang tegas sama seperti halnya Abraham yang tegas, dia bisa membentuk Ishak. Padahal Allah tuh hanya berbicara sekali loh ke Ishak, itu nggak pernah ngomong lagi. Tapi ketika bapaknya itu punya sifat pilih kasih, akhirnya dua kakak beradik ini sempat akhirnya bersih tegang sampai akhirnya mereka saling takut untuk ketemu gitu. Itu jadi ya saya bilang sih memang bapak punya peranan penting gitu sih. Oke, Ibu Dede, terima kasih banyak Bu DP jelasannya. Ya, Kak Dona Merlinda silahkan. Ini temanya. Ini lengkap Dona Merlinda. Dona Aku Merlinda, jelas suaranya. Jelas ya Buka suaranya ya. buka kamera. Oh iya ya buka, benar. buka. Suka ini dia. Aduh, gelap ya, terang ya. Udah Wow, lama nggak ngelihat Dona. wow, terang sekali backgroundnya. Dia pakai 1000 watt nih. Itu terang kemuliaan Allah itu. Jangan main-main. Amin. Kalau yang aku dapat itu sama dengan yang ayatnya Mary, tapi beda rema. Beda rema Kamer, yang soal tabut perjanjian Allah ada di sana, di orang Filistin. Di situ padahal tabut perjanjian Allah, padahal kalau di bangsa Israel itu memberkati, tapi kok di Filistin itu jadi kutuk ya. Ini saya jadi ingat apa namanya pengajaran Pak Pratu yang tadi pagi Kamer. Di mana di sini tabut perjanjian ditaruh oleh bangsa Filistin di samping patung Dagon yang merupakan Allah daripada bangsa Filistin. Berarti ada pencampuran ilahi dan yang tidak ilahi. Nah, tadi pengajaran Pak Prapto kan bahwa ketika ada pencampuran yang bukan Pak Prapto ya? Bukan. Bukan kayaknya. Aku Kayaknya dengar kok
Benar, Oh ya, bukan Pak Prapto, Don, nggak ada tadi pagi. aku mendengar ada khotbah bahwa pencampuran antara ilahi dan yang tidak ilahi itu tidak bisa. Itu sama seperti kita tuh suam-suam kuku, itu pasti akan di Sinkritisme mungkin kemarin. Iya, sinkritisme. Itu Pak, si ini siapa namanya? Pak Tim. Pak Tim. Pokoknya Pak. tidak boleh. Apa juga kayaknya beberapa hari lalu, Kak. Iya, Yang sinkritisme. ya, pokoknya Ya itulah ya. Intinya restitusi. tidak boleh ada pencampuran yang ilahi dan yang tidak ilahi. Jadi itu yang akhirnya mendatangkan kutuk. Sedangkan tabut perjanjian pun sebegitu kudusnya ketika Daud mau memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, di mana ketika itu padahal Daud sudah dengan penyanyi-penyanyi, penari-penari gitu ya. Tapi ketika itu jatuh, disentuh oleh siapa tuh ya? Adalah yang menyentuh itu mati gitu. Padahal dia mau Usa. mau membantu. Bukan, di 2 Samuel. Iya, Uza namanya akhirnya mati. Oh ya, Uza, ya. Itu sampai mati loh begitu untuk menyentuh. Padahal itu di bangsa Israel sendiri, bangsa umat pilihan Tuhan sendiri. Jadi menurut aku memang kekudusan itu daripada tabut perjanjian itu memang nggak main-main. Jadi yang aku dapat justru dari yang ayat ini bahwa ketika kita hidup, ketika kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan, ya kita mau nggak mau tidak bisa mencampur dengan sesuatu yang berbau duniawi. Itu sih yang aku dapat ya. Kita berarti harus 100% untuk menjaga kekudusan karena Tuhan itu kudus. Itu sih yang aku dapat. Ya, betul Kak. Sinkritisme. Padahal kalau sinkritisme ngomongin tentang sinkritisme itu sebenarnya salah satu metode penginjilannya sinkritisme itu deh kayaknya. Ya nggak sih, menggabungkan antara Injil dan budaya. Jadi ini juga ini mungkin agak melebar ya, mohon maaf ya. Jadi kayak nah ini mungkin terkait dengan yang dibaca oleh anak-anak kemarin di 1 Korintus 9 ya. 9 apa 10? Yang mana yang hak dan kewajiban? Bagaimana sebenarnya Paulus itu pun sebenarnya melakukan yang namanya kayak apa ya, metode bagaimana gimana ya jelasin ya, bagaimana sebenarnya dalam penginjilan Paulus itu ia juga kayak mengikuti keadaan di tempat dia menginjil di Korintus ya, 1 Korintus 10 itu bukan sih? Itu kan bentuk sinkritisme bukan sih? Penggabungan antara budaya dengan mau menginjil agar tujuannya ialah agar Injil itu diterima. Kayak gitu. 1 Korintus 9 ya, 9. Kayak gitu. Jadi ya itu nggak tahu deh gimana. Dan itu sinkritisme itu kan masih berlaku sampai sekarang, apalagi di gereja-gereja. Iya, betul. Udah. Masih. Oh, aku dengar bukan soal sinkritisme dari Ibu Yolanda, siapa itu kemarin ya. Jadi dia berbilang kenapa orang Kristen itu mudah kerasukan padahal sudah pelepasan berkali-kali. Nah itu dia bilang karena yang ilahi bercampur dengan yang tidak ilahi itu menjadi celah buat iblis untuk menjadi pijakan. Itu sih dia bilang, pijakan itu bisa berupa emosi negatif, pikiran yang tidak benar, apapun itu, yang itu menjadi pijakan buat iblis untuk masuk dan membuat dia itu, padahal walaupun kita sudah ditutup bungkus sama tudung daripada darah Tuhan Yesus ya. Nah dia bilang makanya ketika kita tahu, ketika kita sedang tidak kudus atau sedang berbuat dosa, pasti Roh Kudus itu mengingatkan. Tapi ketika kita mengeraskan hati, itu menjadi pijakan bagi iblis. Makanya harus bertobat. Kenapa? Karena ketika berbuat dosa itu berarti tidak ilahi. Nah, ketika tidak ilahi bercampur dengan yang ilahi, itu tidak akan bisa. Itu akan menjadi suam-suam kuku. Dan itu Tuhan, seperti di Wahyu kan, Tuhan akan memuntahkan orang yang suam-suam kuku. Gitu sih. Begitu Kakak Mary. Terima kasih. Ya, thank you Kak Dona.
Ternyata yang aku maksud tadi tentang Paulus itu di 1 Korintus 10. Bagaimana Paulus itu menyenangkan hati orang dengan salah satunya ya kayaknya sih melakukan sinkritisme itu dengan tujuan penginjilan. Nah, itu aku nggak ngerti deh gimana. Ya, 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 Kak Dona. Oke, aku terima apa itu jadi rema baru tuh buat aku dari Kak Dona. Bagaimana ketika ada penggabungan antara ilahi di dalam diri kita itu ada yang ilahi dan tidak ilahi. Nah, tidak ilahi ini menjadi pijakan dari setan untuk ini kita ya, untuk apa istilahnya? Untuk Bijak. untuk kembali ke diri kita gitu kali ya, kurang lebih ya Kak ya. Katanya sih intinya buka pintu lah atau pijakan lah. Oh, dengan catatan ketika kita tahu itu dosa kita tidak bertobat gitu ya. Iya, heeh. Oke, oke. Gitu kan. Kan kita bisa tahu dari Roh Kudus yang ngasih tahu atau orang lain atau firman Tuhan apalah. Ya, ya. Ketika ada teguran, ya, 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 ini ya. ada teguran lah. Jadi mau jadi seperti Samuel atau mau jadi seperti Daud gitu ya. Ketika ditegur, Daud itu langsung minta ampun sama Tuhan. Saul. Iya, maksudnya Saul dan Daud. Mereka Ya. berbuat dosa, tapi ketika ditegur si Daud ini langsung minta ampun sama Tuhan dan si Saul ini malah lebih mengeraskan hati. Makanya at the ending itu juga kita lihat sendiri Daud itu menjadi apa? Daud itu menjadi istilahnya Yesus itu disebut keturunan Daud dan apa anak Daud, sedangkan Saul itu lenyap kayak gitu ya. Oke. Kalau boleh request ke Ibu Joli. Ya. Bu, aku tuh sama Mary tuh sering diskusi soal predestinasi, kehendak free will dan kedaulatan Tuhan ya. Boleh nggak sih cari pengaji Ya yang boleh lah. menjembatani ini? Karena kan aku tuh dengar dari Calvinis berbeda, dari Lutheran berbeda, dari karismatik berbeda. Jadi mabok sendiri. Iya, nggak apa-apa. Gini aja, tulis aja Japri gitu kan. Misalnya mau tahu tentang apa. Kayak waktu itu ada yang tanya, Jol tolong dong, apa sih peperangan rohani? Maka panggillah si itu siapa? Samuel Ang gitu kan. Itu juga kadang, iya itu karena ada yang request, nggak ngerti gitu kan. Daripada jelasin sendiri, mendingan biar sekalian semua tahu. Jadi satu pertanyaan orang itu sebenarnya pengetahuan untuk banyak orang gitu loh. Jadi lebih baik kamu japri aku, nanti saya bantuin cari narasumbernya gitu. Jadi untuk hebat kita semua sekali. juga harus saling tahu ya kan? Gitu. Bu Joli yang predestinasi mending itu si Bapak yang waktu itu. Iya, Pak. Nama sih siapa sih sampai lupa. Aku lupa noh. Wowor, bener ya Wowor ya? Iya, Bapak itu. Iya, benar-benar ya. Nanti di ini ya, di WhatsApp ya, Dona ya. Apa sih yang kebutuhan Makasih tadi banyak tuh? loh Bu Joli. Ya nggak apa-apa. Pokoknya bingung aku dengan video YouTube ini. iya nggak apa-apa. Mendingan tanya di Japri ya kan. Jadi nanti setelah selesai kan kita bisa tahu oh ini berdasarkan request ternyata ada yang ingin menambah di dalam ini gitu kan. Nah jadi bagus juga untuk kita sama-sama semua juga menambah wawasan kita juga gitu loh untuk sesuatu yang kita nggak tahu ya kan. Kita kan biar nggak supranatural aja kan. Tapi ada di luar itu juga yang kita harus paham ya kan. Iya, itu juga penting ya, Iya, Bu Joli ya. benar. Iya. Tadi saya mau Silakan, menambahkan Betul. ini nih yang Mary tadi bilang Daud ya. Aku tuh paling inilah sama Raja Daud itu ya. Dia bertobat, dia minta ampun. Tapi yang paling aku kagumi sudah bertobat, minta ampun, terus dia balik mengadakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan dia bermazmur, dia memuji-muji Tuhan. Itu aku tuh pada waktu pada waktu mulai membaca mengenai Daud dan Saul itu, disitulah aku terus rasanya ini ya tertarik gitu dengan si Daud itu. Makanya sampai sekarang tuh aku suka bermazmur karena aku pandai berdoa kata-kata mazmur itu yang aku ambil gitu. Karena lagi ini udah lama ya pada waktu zaman-zamannya
baru bermunculan karismatik ya. Jadi itu kan lagu-lagu mereka kan selalu pujian penyembahannya luar biasa ya. Apalagi waktu itu memang aku pertama kali yang karismatik itu aku aktif di GBI Niko ya. Nah, jadi tadi yang Mary bilang begitu Daud ya dia bertobat, dia minta pengampunan. Ada lagi di balik itu yang sampai Tuhan tidak mengingat lagi ya untuk kelakuannya yang luar biasa loh. Dia berzina, membunuh, itu istilahnya kalau menurut aku ya kayaknya berat-berat kan, itu berat-berat kan, ya. Tetapi kenapa jadi dia menjadi raja biji mata Tuhan? Karena dia itu membalas lagi kesenangan Tuhan dengan memuji, menyembah, bermazmur. Setiap kali dia pergi mengembalakan dombanya itu, dia nggak lupa dengan serulingnya memuji. Aku tuh lagi waktu pertama-tama itu, aku tuh membayangkan loh, aku deket si Daud loh. Saking ini apa namanya gitu ya, memang di samping itu kan juga suka nyanyi ya gitu, jadi kayaknya memang itu apa cocok lah gitu ya, sejalan lah gitu. Nah jadi dari situlah juga saya tuh suka bermazmur. Nah, gitu ya, gitu aja kawan-kawan. Aduh Terima kasih Tante Linda. Iya. ya, Duh, sama-sama. dari Daud dan Saul ini kita banyak belajar banget sih. Saya sangat banyak belajar banget tentang respon kita sih, sikap hati kita dan respon kita. Kayak kita tahu sendiri sebenarnya Saul itu juga kesalahannya bukan hanya ya, kesalahannya itu dibandingkan Daud itu jauh jauh lebih kecil Saul. Tapi kenapa akhirnya yang diangkat sama Tuhan, yang akhirnya disebut Yesus itu anak Daud, itu karena yaitu respon hati ketika ditegur. Apa yang kita pilih? Apakah kita mau tetap congkak? Setidaknya engkau jangan bahasa mudahnya kalau si Saul kan ya setidaknya lo negur gue jangan di depan tua-tua itulah kayak gitu. Itu kan masih ada ketinggian hatinya yang malu ditegur di depan itu dan membuat pembelaan diri, atau jadi Daud ketika ditegur langsung berdiam diri, berbalik, nangis, terus yaitu bermazmur untuk Tuhan kayak gitu. Respon hati luar biasa itu menentukan sampai Tuhan bisa berbalik 100% lagi ya, sampai Tuhan masih menyayangi dia. Luar biasa. Ya, aku juga. Ya banyak belajar lah dari tokoh-tokoh itu. Banyak belajar banget. Ada lagi ibu-ibu. Aduh, aku kalau udah ngomongin predestinasi, Daud, Ini Bu Saul. Erli ini. Ada Bu Erli kali. Kakak Erli. Kakak Erli. Ada apa? Ini Kakak Erli. Ibu Erli, maaf ya, Ibu Erli di Bandung ya? Di Malang. Hah? Oh Malang. Malang tuh. Oh, Malang Ya, ya? Erli kan ya, Tante Erli. Di mana dari Malang kan ya? Di unmute, Bu. Bu Erli di unmute. Oh iya, saya aslinya Tulungagung, Bu Mary. Oh, sekarang tinggal di Malang. Ya kan? Oh. Tinggal di rumah kakak. Oh, di Malang toh. Oh Malang. Ada Rema nggak, Tante Erli? Nggak ada ya kayak. Nyimak dulu. Nyimak dulu. Baiklah. Tadi agak telat masuk juga ya soalnya ya. Iya, nggak bisa aktif soalnya. Oh iya. Iya, saya malu sebetulnya. Sama Bu Tuh. Joli, nggak apa-apa, udah masuk aja gitu. Nggak apa-apa, Bu Erli. Iya. Terima kasih banyak, Tante Erli. Ada yang Iya. temanya kalau tidak ada kita tutup atau lanjut ngomong tentang Daud, Saul, dan Hewan. Ditahan dulu kan masih ada hari besok, ya kan? Besok ngomonginnya masih panjang. Kita lagi berbagi rema lagi. Kalau gitu kita tutup dengan doa. Kali ini saya minta tolong sama siapa? Sama Ibu Dona. Ya, silakan Bu Dona. Aku yang nunjuk lagi. Maaf ya, Bu Mary. Maaf Mary sayang, aku yang nunjuk lagi. Bandel sekali si Linda ini ya. Gak apa.
Silakan, Kak. Oh, dasar Ayo. Bolinda. I love you, Bolinda. I love you too. Jadi, ayo kita satu hati di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak atas pertemuan daripada pembacaan firman hari ini Tuhan, di mana kami disingkapkan dengan berbagai rema yang Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga ini semakin menguatkan, meneguhkan, bahkan bisa membantu kami untuk berbalik daripada hidup kami yang lama Tuhan. Bahkan juga meninggalkan akan setiap daripada segala dosa-dosa kami Tuhan. Mungkin ada kekerasan hati yang bisa yang dari mana pada Roh Kudus-Mu Tuhan membantu kami untuk bisa terlepas daripada segala ikatan dosa kami. Jika Daud Tuhan bisa berbalik daripada dosanya, bantu kami ya Roh Kudus agar kami bisa berbalik daripada dosa-dosa kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah Engkau yang memberkati akan jam-jam istirahat kami, Tuhan. Dan kami percaya, biarlah kuasa daripada darah Tuhan Yesus menutup bungkus kami daripada serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan. Kami percaya mampu untuk terus membebaskan kami, untuk terus meneguhkan dan menguatkan kami. Kami serahkan segala roh, tubuh, jiwa kami hanya kepada Engkau. Itu bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan istirahat juga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus membantu kami untuk mengaktifkan akan roh kami untuk terus peka akan Engkau ketika Engkau menyatakan sesuatu visi, baik itu melalui penglihatan ataupun melalui mimpi, roh kami dengan peka bisa menangkap akan visi yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.